Halo semuanya, balik lagi bareng saya, Agi, orang biasa. Kali ini kita bakal ngobrolin soal kondisi ekonomi yang menurut saya sekarang tidak baik-baik saja. Dan ditemani dengan chatbot AI ya, kita coba tanya ke AI mengenai bagaimana kondisi ekonomi Indonesia saat ini, yang kalau kita lihat di sosial media itu rame banget, ya mulai dari tagar Indonesia cemas lah, terus gelap lah gitu, terus kabur aja dulu lah. Nah, sekarang kita akan coba nanyain ke AI. Sebetulnya bagaimana sih kondisi ekonomi Indonesia saat ini ya secara singkat aja. Terus bagaimana cara kita meresponnya. Oke, nah di sini saya menggunakan AI yang dari WPS ya. WPS ini jadi semacam aplikasi kayak pengganti Word gitu. Karena ya saya nggak mau beli, karena nggak punya duit gitu ya. Kita coba pakai aplikasi pengolah teks yang gratis aja. Dan di sini ternyata ada AI-nya. Jadi kita nggak perlu pakai ChatGPT ataupun DeepSeek ya, kita langsung pakai aja yang ada. Secara singkat, menurut AI ini ya, ekonomi Indonesia ini saat ini mengalami pemulihan pasca pandemi dengan pertumbuhan yang didorong oleh konsumsi domestik dan sektor investasi. Ya memang kerasa ya pandemi waktu COVID-19, terus ya setelah itu memang kan Indonesia banyak mengeluarkan uang ya untuk vaksin-vaksin, untuk beli vaksin untuk masyarakatnya, dan ya uang itu sebagian diambil dari ngutang. Jadi alhasil pemerintah ya saat ini itu lagi rajin-rajinnya bayarin-bayarin bekas utang itu. Nah, selain itu juga inflasi menjadi perhatian. Meskipun pemerintah berusaha untuk menjaga stabilitas harga, tantangan yang dihadapi termasuk pengangguran dan ketimpangan ekonomi ini menjadi masalah yang kedua. Ya, sekarang mungkin di lingkungan kita ya, di lingkungan kita juga mulai kerasa, mulai banyak pabrik-pabrik yang tutup, terus banyak yang ya layoff karyawan besar-besaran, itu kerasa banget. Terus selain itu juga harga-harga barang itu mulai merangkak naik selain ya karena efek bulan Ramadan ya. Tapi di bulan-bulan sebelumnya juga sudah mulai kerasa harga-harga barang kebutuhan pokok, apalagi yang berbasis dolar pembeliannya seperti teknologi, itu jadi makin mahal. Terus masalah yang ketiga, banyak pabrik di Indonesia yang mengalami kebangkrutan ya yang sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingginya biaya produksi ya, balik lagi inflasi gitu ya, fluktuasi harga bahan baku kan, dan persaingan yang ketat di pasar lokal. Nah, sebetulnya ini ada beberapa masalah yang ya kita sudah tahu gitu ya, seperti masalah ormas yang minta apa jatah gitu ya, oknum-oknum itu yang ya secara nggak langsung itu mengikis keuntungan si pengusaha yang alhasil ya dia mau nggak mau menaikin harga ongkos produksinya. Terus demo-demo yang ya minta UMR harus naik tiap tahun juga tidak dibarengi dengan belanja produk lokal yang mumpuni gitu. Jadi di kita itu sebetulnya ada darurat kebanjiran barang impor khususnya dari Cina, apalagi yang ilegal-ilegal ya. Jadi gini, mungkin kalau secara ya dari kacamata produsen, impor produk barang murah dari Cina itu ya menguntungkan produsen ya, tapi secara nggak langsung ini mengancam juga lapangan pekerjaan yang ada di dalam negeri gitu. Soalnya kan kalau, kita ganti kacamata ya, kalau misalkan saya sebagai pengusaha, saya punya pabrik, contohnya pabrik kain aja ya, saya bikin kain di Indonesia, terus saya mau jual gitu ke ke sekitar gitu, ke masyarakat sekitar, itu nggak mungkin bisa murah. Yang pertama ya biaya produksinya tinggi karena UMR-nya naik terus, belum lagi ada oknumnya, belum lagi ada ormasnya, ya mau nggak mau kan nggak efisien juga gitu. Soalnya kalau kita nerapin teknologi terbaru di kita kan SDM-nya belum siap, belum lagi ya bakalan di demo gitu nantinya. Ya hasil harga barangnya juga saya nggak bisa jual murah-murah amat gitu. Ditambah lagi digempur sama produk-produk murah dari Cina gitu kan. Jadi meskipun kualitas produknya sama, Cina itu menerapkan kebijakan dumping sebetulnya. Jadi mereka tuh jual barang jadi gitu ya, jual barang jadi itu kadang di bawah harga modal kita yang produksi di dalam negeri gitu. Jadinya kan nggak kompetitif. Terus lagi ya masyarakatnya kurang ini, kurang nasionalis gitu. Jadinya mereka ya suka barang-barang impor, khususnya ya bisa dari Cina, terus bisa dari negara manapun lah gitu, yang mereka menerapkan dumping gitu.
Terus mereka ngambil untungnya dari mana sebetulnya dari dumping? Nah, sebetulnya contohnya ambil contoh Cina ya. Cina kan sekarang lagi gembor mengeluarkan produk padat karyanya seperti tekstil itu ke Indonesia, terus ke negara-negara lain seperti Amerika. Kenapa mereka bisa ngejual harga murah ya? Karena mereka didukung oleh teknologi dan otomasi. Jadi perusahaan-perusahaan di Cina itu sudah sebagian karyawannya itu jadi sedikit banget gitu. Mereka dibantu dengan teknologi yang maju, yang jadinya ketika kalau kita produksi di Indonesia ya pakai manual labor gitu, pakai ya tenaga kerja manusia lah gitu. Kan ada errornya, kan ada capeknya, kan ya ada kendala di kecepatan produksinya. Itu mereka bisa lebih murah karena selain dari ya disubsidi juga gitu ya. Di Cina tuh perusahaan-perusahaan tuh disubsidi sama pemerintah. Nah, selain dari bahan bakunya mereka dapat subsidi lebih murah, terus teknologinya mereka maju gitu untuk produksi kain yang akhirnya kecepatan produksi mereka itu dengan biaya modal yang dikeluarkan itu sangat efisien. Ya alhasil perusahaan mereka itu bisa menjual barang dengan harga yang sangat-sangat murah. Ya jadinya ya kita akal sehat aja lah gitu. Kalau misalkan ada 2 barang gitu serupa sama kualitasnya, tapi yang satu harganya bisa nyampe 1/10 dari barang yang satunya lagi, ya pasti kan kita ambil yang lebih murah gitu. Ya tapi efek dominonya ya banyak yang bangkrut perusahaan yang ada di kita gitu, khususnya perusahaan-perusahaan yang industrinya itu di Cina lebih maju. Salah satunya ya tekstil gitu. Selain itu regulasi yang rumit dan dampak dari pandemi Covid juga berkontribusi terhadap masalah ini. Banyak perusahaan kecil dan menengah yang tidak dapat bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit menyebabkan kenaikan jumlah pabrik yang tutup. Ya, benar banget sih. Di kita itu jujur regulasinya yang rumit ya. Jadi banyak perusahaan yang asing atau misalkan pengusaha asing yang mau buka pabrik di Indonesia atau perusahaan lokal aja yang tadinya misalnya UMKM mau upgrade ke PT itu luar biasa ribet. Contohnya ya kemarin di sosial media banyak sekali keluhan-keluhan mengenai sertifikat halal itu. Sertifikat halal itu kalau misal ya jalur resmi gitu, kita kan mikirnya cuma bayar juga paling mentok 1 juta ya, ambil mahalnya gitu. Ini ada yang ditagih sampai puluhan juta bahkan ratusan juta. Ya nggak masuk akal kan, cuman untuk dapat sertifikat aja, sertifikasi halal gitu. Itu cuma satu aspek, belum lagi aspek-aspek yang lain gitu kan. Wah, mungkin ya kalau misal saya sebagai pengusaha dari luar mau bikin usaha di Indonesia ya mikir dulu antara ya bikin pabriknya di luar jual barang di Indonesia atau ya gitu kita jadi jadi UMKM terus gitu, nggak upgrade-upgrade, jadi buka cabang aja di mana-mana gitu. Jadi ya gitulah, tahu sendirilah. Jadi supaya nggak bayar pajak gitu. Soalnya gimana? Soalnya bikin ribet kalau misal mau bikin perusahaan gede ya dimintain hal-hal yang seperti itu ya sulit juga kan akhirnya jadi males gitu. Terus bagaimana cara kita bertahan di ekonomi Indonesia yang sekarang lagi gelap? Ya secara ini ya gelap secara luasnya gitu, secara luas. Kalau menurut AI ini, masyarakat dapat bertahan dalam kondisi ekonomi Indonesia yang lesu dengan beberapa cara. Pertama, diversifikasi sumber pendapatan, ya itu memang penting ya. Individu dan keluarga dapat mencari pekerjaan sampingan atau usaha kecil untuk menambah penghasilan. Ini aplikasi AI-nya sendiri itu mengakui kalau individu dan keluarga, bukan individu atau keluarga, yang artinya satu pekerjaan aja untuk satu orang itu di Indonesia nggak cukup untuk hidup layak. Jadinya kalau yang menikah ya, yang pengantin baru ya mau nggak mau kalau pengen hidup ya hidup layak, itu nggak seperti kayak dulu cukup si ayahnya bekerja, ibunya ngurus anak di rumah tangga. Dulu bisa cukup untuk bisa punya rumah, bisa nyekolahin anak. Sekarang itu sulit. Jadi nggak cukup untuk cuman ayah yang bekerja, sekarang ibunya sendiri harus ikut bekerja. Itu memang realitanya seperti itu. Selain itu, meningkatkan keterampilan melalui pelatihan atau pendidikan bisa membantu seseorang meningkatkan daya saing di pasar kerja yang semakin ketat. Nah, ini betul. Jadi kalau mau bertahan ya mau gak mau kita harus beradaptasi, harus terus belajar. Ya, investasi dari leher ke atas kalau menurut ya influencer-influencer ya. Intinya mereka tuh menekankan perbanyak belajar, perbanyak
ya pelajari punya skill yang baru gitu. Jadi nggak monoton, nggak itu-itu aja. Terus mengelola keuangan dengan bijak juga tidak kalah penting. Masyarakat perlu memperhatikan pengeluaran dan mencari cara untuk menghemat. Misalnya dengan belanja secara cerdas dan menghindari konsumsi barang-barang yang tidak perlu. Ya, ini masyarakat kita tuh ya apalagi orang-orang muda kadang kan ya matanya jelalatan kalau melihat diskon. Kayak semacam ya flash sale lah gitu, apalah gitu. Meskipun nggak butuh-butuh amat barang-barangnya, ya kadang karena impulsif ya, karena terpengaruhi diskonnya cuman sekarang aja, cuman berapa jam lagi ya akhirnya dibeli gitu. Meskipun barangnya nggak butuh-butuh amat. Juga nih Indonesia selain itu impulsif ya orang-orang mudanya, ini darurat judul juga. Ini yang paling parah sih gitu. Darurat judul nih. Ini judul ini kenapa berbahaya? Karena di kita di Indonesia itu judi itu ilegal, alhasil nggak ada perusahaan yang benar-benar beroperasi di Indonesia di bidang judi. Mereka tuh beroperasinya di mana? Di Filipina, di Thailand, yang memang melegalkan hal itu. Tapi konsumennya itu orang Indonesia. Jadi main judi pakai online, perusahaan yang buka judinya di Filipina ataupun di Thailand, ya ekonominya akan muter di sana. Karena judi itu kan pasti kalah gitu, orang-orangnya cuman, ya gitulah, judi itu cuman hiburan orang kaya ya. Jadi sebetulnya pasti rugi kalau main judi itu. Itu uangnya ngalir ke luar negeri. Beda dengan beberapa tahun yang lalu ya, ketika trennya tuh ngopi di coffee shop gitu. Itu kan nggak ada outflow, nggak ada uang ngalir ke luar negeri. Muter di sana-sana aja gitu, di warung kopi gitu. Meskipun mahal juga kan dibeli gitu. Nah itu sangat berbahaya menurut saya. Kalau misal ya kebiasaan berjudi online ini terus-menerus dilakukan, ya jadi berhenti judi ya. Dan akhirnya saling membantu dalam komunitas dapat menciptakan jaringan bantuan sosial seperti dalam bentuk kumpulan dana atau kerjasama antar tetangga untuk saling membantu memenuhi kebutuhan dasar saat menghadapi kesulitan ekonomi. Ya balik lagi, jadi di sini menurut dia nih, menurut AI, tingkatkan nasionalisme kita. Jadi cintailah produk-produk dalam negeri ya. Jangan hobinya impor terus. Meskipun ya harganya mungkin kurang kompetitif, tapi anggap aja ini tuh sebagai investasi kelangsungan pekerjaan kita. Jadi jangan terlalu muluk-muluk gitu pengen impor karena harganya murah gitu kan. Ya tapi dampaknya siapa yang beli gitu akhirnya gitu kan. Kalau karena yang impor pasti itu pengusaha gitu. Akhirnya siapa yang beli gitu. Kalau misal pun ada yang beli gitu ya masyarakat biasa ya akhirnya kan balik lagi ke lapangan kerja. Kalau misalkan mereka bisa bikin pabrik di luar harganya lebih murah, terus ngejual ke kita bisa ngejual mahal. Ya terus apa keuntungannya gitu kalau misal pengusaha-pengusaha itu bikin pabrik di Indonesia gitu. Mungkin itu aja obrolan kali ini ya. Ya semoga kita semua bisa bertahan melewati krisis ini dan jangan lupa tetap harus semangat belajar ya karena itu kunci untuk bertahan di krisis ini. Saya Agi, orang biasa pamit undur diri. Salam.